Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rudiansyah Budiman dengan NIM 1117040. Saya berasal dari Teknik Industri Otomotif Politeknik STMI Jakarta. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian, itu proposal tugas akhir yang berjudul Analisis Penerapan Program Keselamatan Kerja dalam Usaha Meningkatkan Produktivitas Kerja dengan Pendekatan Fault Tree Analysis. Studi kasus CV Permata 7 Wonogiri. Latar belakang. Suatu kegiatan proses produksi di perusahaan, manusia memegang peranan yang sangat penting selain faktor mesin dan bahan baku. CV Permata 7 dalam pengoperasiannya tidak luput dari masalah yang dihadapi, seperti tempat pembuangan limbah yang berada di sekitar mesin yang sangat mengganggu dalam proses produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Kemudian jumlah ventilasi yang kurang, sehingga karyawan kurang nyaman dalam bekerja, merasa gerah, dan tidak semangat untuk melakukan aktivitasnya. Penerangan yang kurang mengakibatkan mata pekerja tidak dapat melihat dengan jelas pada waktu proses pemotongan dan mengakibatkan jari pekerja terkena pisau potong. Lalu, kebisingan berskala besar, terutama mesin pembelah kayu yang dapat menyebabkan pendengaran pekerja terganggu, dan hanya beberapa pekerja yang menggunakan peralatan perlindungan diri. Besar kecilnya kerugian yang diderita tergantung dari besar kecilnya tingkat kekerapan atau frekuensi dan keparahan atau severity kecelakaan yang terjadi. Dengan demikian, kecelakaan akibat kerja yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan proses produksi dan kelangsungan hidup perusahaan. Hubungan keselamatan kerja dan tingkat produktivitas adalah semakin besar tingkat kecelakaan, maka semakin rendah tingkat produktivitas, dan semakin kecil tingkat kecelakaan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Semakin sedikit kecelakaan terjadi, maka semakin kecil pula hari kerja yang hilang dan mengakibatkan semakin tinggi tingkat produktivitas. Hubungan antara kesehatan dengan produktivitas adalah seorang tenaga kerja yang sakit biasanya kehilangan produktivitasnya secara nyata. Bahkan tingkat produktivitasnya sering menjadi nihil sama sekali. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perbaikan penerapan program keselamatan kerja bagian produksi, lalu seberapa besar tingkat frekuensi atau kekerapan dan tingkat severity terjadi, lalu apakah tingkat kecelakaan kerja berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja perusahaan, dan yang terakhir bagaimana mencari akar penyebab terjadi kecelakaan kerja pada CV Permata 7 dengan menggunakan Fault Tree Analysis atau FTA. Tujuan penelitiannya itu ada 6. Yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan program keselamatan kerja di CV Permata 7. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan menganalisis pengukuran hasil usaha program keselamatan kerja pada CV Permata 7. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis hubungan antara kecelakaan kerja terhadap produktivitas kerja pada CV Permata 7. Yang keempat, menghitung tingkat kekerapan dan keparahan kerja serta nilai tes selamat. Yang kelima, untuk mengetahui perbaikan sistem kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan berdasarkan analisis yang diperoleh. Yang keenam, mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan dengan cara membangun model FTA. Batasan masalah. Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada, maka ruang lingkup penelitian dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama itu ada objek penelitian pada bagian produksi atau semua peralatan mesin yang ada di bagian produksi pada CV Permata 7. Yang kedua, pembahasan yang dilakukan adalah mengenai bahaya-bahaya yang terjadi yang disebabkan oleh manusia atau peralatan yang bekerja serta lingkungan kerja, termasuk di dalamnya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Yang ketiga, data kecelakaan kerja yang diambil adalah data kecelakaan kerja 3 tahun mulai tahun 2005 sampai 2007. Pengukuran produktivitas dilakukan berdasarkan jumlah jam kerja yang hilang dan jumlah jam kerja karyawan. Landasan teori keselamatan kerja.
Keselamatan adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan menurut Budiono 1992. Sehingga keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sarana untuk mencegah terjadinya kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tenaga meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja secara aman melakukan pekerjaan sehari-hari untuk meningkatkan hasil produksi dan produktivitas secara nasional. Maka jelaslah, keselamatan kerja adalah suatu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. Dalam hubungan ini, bahaya yang timbul dari mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, keadaan tempat kerja, lingkungan, cara melakukan pekerjaan, karakteristik fisik dan mental dari pekerjaan harus jauh mungkin diberantas atau dikendalikan. Lalu ada kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah spesialisasi kesehatan atau spesialisasi di bidang kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar tenaga kerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik ataupun mental, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, menurut Sumarmur tahun 1996. Ada dua kategori penyakit yang diderita tenaga kerja, yaitu penyakit umum dan penyakit akibat kerja. Penyakit umum, penyakit yang mungkin diderita oleh setiap orang yang baik yang bekerja, masih sekolah atau menganggur. Pencegahan penyakit ini merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat untuk mengurangi biaya mengatasi penyakit umum. Setiap calon karyawan diwajibkan mengikuti pemeriksaan atas dirinya oleh dokter perusahaan. Lalu ada penyakit akibat kerja. Penyakit ini timbul setelah seseorang melakukan pekerjaan. Pencegahan dapat dimulai dengan mengendalikan secara cermat mungkin mengganggu kerja dan kesehatan atau dengan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Tujuan keselamatan kerja yang pertama, melindungi keselamatan tenaga kerja di dalam melaksanakan tugas yang untuk mensejahterakan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, melindungi keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, melindungi keamanan peralatan dan sumber produksi agar selalu dapat digunakan secara efisien. Yang keempat, sumber produksi diperiksa dan dipergunakan secara aman dan efisien. Lalu ada tujuan kesehatan kerja. Yang pertama, pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, mempengaruhi efisiensi dan daya produktivitas tenaga manusia. Yang ketiga, agar terhindar dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh produksi industri. Metodologi penelitian. Studi lapangan. Studi lapangan penelitian dilaksanakan pada perusahaan CV Permata 7 yang berada di Jalan Yudhistira 105 Wonokarto, Wonogiri, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, untuk melakukan analisis penerapan program keselamatan kerja dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja dengan menggunakan pendekatan fault tree analysis. Lalu ada studi pustaka. Studi pustaka digunakan sebagai landasan teori atau acuan untuk melakukan penelitian. Landasan teori yang digunakan bertujuan untuk menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu ada identifikasi masalah. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Untuk tahap ini telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu ada tujuan penelitian. Setelah melakukan identifikasi dan perumusan masalah, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Lalu ada pengumpulan data.
Pengumpulan data dilakukan untuk mendukung penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan. Adapun data yang dikumpulkan berarti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, yaitu data primer dan data sekunder. Yang terakhir ada pengolahan data. Pada tahap ini dijabarkan langkah-langkah dan mengolah data terhadap data yang telah diambil dari tahap pengumpulan data berdasarkan metode-metode yang dipilih untuk memecahkan masalah secara tepat dan terencana. Lalu ada kerangka masalah. Yang pertama itu dari mulai, lalu turun ke observasi awal, lalu melakukan pengumpulan data. Yang pertama itu analisis kuantitatif yang diisi oleh jumlah jam hilang kerja karyawan, lalu jumlah kecelakaan kerja, dan yang terakhir jumlah jam kerja karyawan. Lalu yang kedua ada analisis kualitatif. Yang pertama itu ada jenis-jenis kecelakaan kerja dan faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Lalu dilanjut oleh pengolahan data. Yang pertama itu analisis kuantitatif, isinya menghitung tingkat keparahan, lalu tingkat frekuensi dan nilai tes selamat, hubungan produktivitas dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua ada analisis kualitatif, yaitu menggunakan fault tree analysis. Setelah sudah melakukan pengolahan data, maka dilanjut ke tahap selanjutnya, yaitu analisis data. Yang pertama ada metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Lalu kesimpulan dan saran. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.